warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Miftah MTSN Gresik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik selalu ya. Nah, di sini saya sebagai host ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anita Mega Muzayatul Fadila dari kelas 7A. Dan ya, di hadapan saya sudah ada dua guru BK, yakni Bu Hanum Faridah Hanum dan Bu Ani Nafia. Beliau adalah guru BK dari kelas 7. Halo Bu, selamat siang, apa kabarnya? Iya, siang alhamdulillah baik, sehat. Nah, penting kalian ketahui tentang bimbingan konseling dan layanan BK. Maksud kami di sini adalah ingin menjelaskan tentang layanan BK yang ada di MTSN Gresik. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai perbincangan kita pada hari ini. Apa saja sih Bu layanan BK yang ada di MTSN Negeri Gresik ini, dan apa sih Bu yang dimaksud dengan layanan bimbingan konseling? Saya akan menjelaskan apa saja layanan bimbingan konseling yang ada di MTSN. Jadi sebelumnya, kebetulan kita tahun ini pegang BK untuk peserta didik kelas 7 ya. Nah, sebelum kita memberikan layanan, kita ada layanan orientasi. Sifatnya kita memberikan informasi apa itu bimbingan dan konseling. Nah, karena peserta didik kelas 7 itu kan mungkin di MI atau SD asalnya belum mengenal apa itu bimbingan konseling. Jadi kita ada waktu di awal semester ada yang namanya layanan orientasi. Kita kenalkan apa itu bimbingan konseling. Kemudian kita memberikan pengetahuan apa saja layanan bimbingan konseling yang ada di MTSN. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja layanan bimbingan konseling yang ada di MTSN. Ada berbagai macam layanan bimbingan konseling ya. Ada layanan dasar, ada layanan penempatan, penyaluran bakat dan minat, ada layanan responsif, dan ada layanan dukungan sistem. Nah, yang pertama layanan bimbingan dan konseling, terutama layanan dasar, ada yang namanya bimbingan klasikal. Di sini bimbingan klasikal memberikan informasi kita sebagai guru BK berada di tengah-tengah peserta didik untuk memberikan informasi berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan peserta didik. Contohnya tema tentang kenakalan remaja, atau tentang perkembangan remaja, atau tentang dampak jadi bahaya merokok gitu kan. Nah, kemudian ada yang namanya bimbingan lintas kelas atau bimbingan secara berkelompok ya, kelas besar ya. Di situ biasanya kita melaksanakan bimbingan lintas kelas itu di bulan Februari atau di awal tahun. Jadi di bulan Februari itu kan ada yang namanya peringatan Hari Valentine. Nah, kita tentunya umat muslim kan tidak merayakan ya. Di situ kita memberikan layanan lintas kelas, memberikan informasi ke teman-teman bahwasanya tidak sepatutnya kita muslim merayakan Hari Valentine gitu. Kemudian ada bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu pun sifatnya memberikan informasi agar tidak terjadi masalah ya. Masalahnya macam-macam anak-anak, terutama keingintahuan perkembangan pada saat usia remaja, kepingin lebih dekat dengan lawan jenis. Nah, sebelum mereka terlibat lebih jauh, kita memberikan layanan tentang apa yang harus mereka ketahui. Kemudian ada bimbingan pengembangan media bimbingan dan konseling, terutama pada papan bimbingan. Nah, jadi setiap layanan BK kita menyediakan papan ada di depan ruang BK. Jadi di sana hampir tiap bulan kita memberikan tema yang berbeda. Teman-teman bisa melihat, membaca, kemudian memahami isi papan bimbingan. Kita bikin semenarik mungkin agar ada minat baca buat teman-teman untuk melihat apa sih sebenarnya papan bimbingan itu. Di dalamnya ada leaflet dan sebagainya. Kemudian layanan bimbingan konseling juga ada peminatan dan perencanaan individual. Jadi peminatan ini biasanya dilaksanakan oleh guru BK terutama kelas 9.
tidak menutup kemungkinan di kelas 7 juga demikian, yaitu pengenalan tentang cita-cita. Kadangkala peserta didik itu bingung membedakan antara cita-cita dan hobi. Nah, di situ kita mulai kembangkan. Nah, di kelas 9 kita ingatkan kembali apa itu hobi dan cita-cita, kemudian sampai pada saat penentuan studi lanjut. Itu di kelas 9. Nah, kemudian layanan responsif dan dukungan sistem mungkin bisa dijelaskan dengan Bu Ani. Monggo Bu Ani. Oke, untuk layanan berikutnya yaitu layanan responsif. Di sini kita juga ada beberapa beberapa layanan. Ya, layanan responsif sendiri ada beberapa layanan, yaitu konseling individu. Di sini kita membuka kesempatan terbuka mungkin, seluas-luasnya bagi para siswa, anak-anak sekalian untuk berkonsultasi atau istilahnya itu curhat kepada kami sebagai guru BK tentang masalah apapun yang mereka hadapi. Terus yang berikutnya ada konseling kelompok. Konseling kelompok ini biasanya terdiri dari 6 sampai 8 orang. Di sini membahas satu masalah yang muncul dalam kelompok itu, kita sharing, kita bicarakan bersama dengan anggota kelompok. Nah, nanti didampingi oleh guru BK di sini dan akan menginformasikan hal-hal yang perlu ditambahkan. Nah, jadi dari kelompok itu nanti dari satu orang mungkin ada masalah yang kita bahas bersama, jalan keluarnya apa, solusinya apa, terus nanti otomatis kembali ke sepemilik masalah, dilakukan apa tidak itu terserah pemilik masalah. Sedangkan berikutnya Bu Hanum, Mbak Nita, ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi itu ini terbuka sekali. Jadi semua, baik peserta didik, siswa kami, anak-anak kami di sini, Bapak Ibu guru, wali kelas, bahkan orang tua, masyarakat luas sekitar sekolah atau manapun bisa memanfaatkan layanan konsultasi yang ada di BK. Layanan konsultasi ini sangat beragam sekali masalahnya. Bahkan mungkin tidak masalah, tapi juga tidak hanya masalah yang dikonsultasikan, tapi informasi juga bisa dikatakan sebagai layanan konsultasi. Terus lagi ada konferensi kasus. Konferensi kasus ini dilakukan untuk hal-hal tertentu yang memang ini urgent dan memang masalahnya sudah besar. Bukan masalah tapi sudah termasuk kasus. Jadi di sini kita ada pertemuan khusus dengan beberapa pihak yang kita koordinasi untuk berkumpul dan kita membicarakan langkah apa atau tindakan apa yang harus kita ambil dalam penyelesaian masalah ini. Terus yang terakhir advokasi. Advokasi itu pihak BK, guru-guru BK memberikan kesempatan, memberikan bantuan kepada anak-anak atau siswa yang membutuhkan untuk memperoleh haknya, seperti mungkin bantuan untuk siswa yang membutuhkan kelengkapan sekolah, atau mungkin kebutuhan atau memang hak siswa untuk memperoleh kenyamanan dalam belajar. Terus berikutnya ada konsultasi ini konsultasi melalui elektronik. Jadi anak-anak bisa menggunakan media elektronik, baik itu melalui WA, Facebook, apapun, untuk berkonsultasi dengan guru BK di sini. Jadi ini sangat luas sekali untuk layanan konsultasi ini. Bisa nanti berkembang ke konseling individu. Jadi bisa konseling melalui media, melalui WA atau melalui media elektronik yang digunakan di sini. Nah, terus ada lagi yang mungkin anak-anak teman-teman itu, kalian semua itu merasa tidak nyaman, malu untuk mengawali. Ada satu layanan yang sangat khusus sekali, yaitu kotak masalah. Kotak masalah ini bisa digunakan bagi mereka yang mungkin belum ada waktu atau malu untuk datang ke ruang BK, yaitu berupa menuliskan surat ya, disertai nama, kelas, terus permasalahannya ditulis dimasukkan ke kotak masalah Bu Hanum ya. Kita bukanya setiap akhir bulan Bu Hanum. Setiap akhir bulan, masalah apapun, masalah pribadi, masalah sosial, bahkan kritik dan saran ke pihak sekolah bisa disampaikan ke kotak masalah. Usulan,
Bu, ini seperti ini seperti ini. Silakan, kalian semua bisa memanfaatkan kotak masalah yang ada di depan ruang BK, depan pintu itu. Kami akan membuka setiap akhir bulan. Dan bagaimana Bu menjawabnya? Nah, kalau disertai nama nanti di situ guru BK akan berusaha untuk memberikan layanan khusus. Nanti akan dipanggil berupa pemberian informasi secara langsung, atau mungkin kalau Bu dibalas saja melalui surat, bisa sesuai dengan permintaan yang mengirim. Terus ada lagi berikutnya, ada layanan dukungan sistem. Di dukungan sistem ini ada yang namanya layanan home visit. Home visit itu kunjungan rumah. Kunjungan rumah ini saya rasa mungkin Bu Anum bisa menambahkan bagaimana Bu Anum? Saya rasa seperti itu. Itulah layanan yang kita berikan untuk peserta didik. Berarti banyak banget ya Bu ya? Iya. Bisa dijelaskan Bu apa sih yang dimaksud dengan layanan home visit, dan bisa dijelaskan ketentuan-ketentuannya gitu? Ya, layanan home visit Bu Ani. Iya. Layanan home visit itu kunjungan rumah ya. Jadi sebelumnya kita mendapatkan informasi dari sekretaris. Ada temannya misalkan sakit 3 hari berturut-turut. Nah, akhirnya melapor ke wali kelas atau kita. Nah, kita koordinasi dengan wali kelas, kita bantu mendampingi wali kelas untuk mendatangi rumahnya untuk mengetahui kondisi yang ada di rumah bagaimana, sakitnya apa, kondisinya bagaimana. Dan atau ada temannya yang alfa nggak masuk ya karena tanpa keterangan ya 2 hari berturut-turut. Nah, itu kita datangi rumahnya, kita minta bantuan kepada wali kelas. Kemudian kita menanyakan kenapa sampai tidak masuk kelas tanpa keterangan. Gitu bisa ditambahkan Bu Ani gitu ya? Mungkin juga bisa di itu Bu Anum. Kalau home visit itu bisa juga bagi mereka yang memiliki masalah pribadi. Kadang kan ada siswa atau teman atau mungkin anak-anak yang ada masalah dengan teman, akhirnya dia enggan untuk masuk. Terus ada beberapa anak atau ada anak itu setiap hari apa itu tidak masuk, itu juga bisa kita adakan kunjungan rumah. Gitu. Nah, itu. Oh gitu ya Bu ya? Iya. Bisa dijelaskan dengan layanan advokasi itu gimana sih? Layanan advokasi, kita punya layanan memang layanan advokasi ya. Layanan advokasi itu layanan pendampingan. Jadi kita mendampingi peserta didik untuk menerima haknya. Jadi hak dia di sekolah ini kan menerima pembelajaran ya, menerima pembelajaran dengan tenang, dengan nyaman, tanpa ada gangguan sedikit pun. Semisal ketika dia terganggu belajarnya karena secara finansial dia tidak mampu karena sepatunya mungkin ya sepatunya kekecilan, tidak bisa beli sepatu atau sepatunya jebol dan sebagainya, kita dampingi untuk menerima haknya. Kita minta bantuan kita mintakan ke dana sosial ya untuk dibantu membelikan sepatu, tapi mungkin dengan ketentuan dan syarat-syarat yang pastinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Kita kerjasama dengan wali kelas, kita kerjasama dengan pihak Dansos, dan kita kerjasama dengan wakil kesiswaan untuk menentukan siapa saja yang kita bantu. Saya rasa seperti itu. Nah Bu, ketika ada pelajar yang melanggar tata tertib siswa, itu gimana sih Bu BK melayaninya gitu? Bisa kalau masalah pelanggaran tata tertib siswa, sekolah kita itu sudah punya tim tata tertib siswa yang secara berkesinambungan, ada kerjasama yang sangat erat dengan pihak BK, wali kelas, dan juga pihak sekolah ya. Jadi di sini tata tertib siswa kalau penanganannya dengan guru-guru dengan anak-anak yang bermasalah BK di sini itu mendampingi. Contohnya misalnya ada catatan di kelas itu, ada catatan buku pelanggaran atau buku akhlak. Itu kalau mereka catatannya sudah terlalu banyak karena ini terjadi masalah. Jadi kita di sini kita panggil, kita ajak ngomong dari hati ke hati anak itu, kenapa kok seperti ini, ada apa dengan ini. Nah di sana kita akan memberikan informasi, memberikan penjelasan sampai si anak atau siswa ini memahami, menyadari bahwa apa yang dilakukan itu melanggar, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan di sini kita mendampingi. Nah, jadi ada kerjasama dengan pihak Tatipsi. Di sini guru BK mendampingi anak-anak yang memang ada yang seperti itu, yang banyak melanggar itu.
Baik. Kalau pemberian sanksi, bimbingan konseling kita tim BK, insya Allah ya, dalam bimbingan konseling itu tidak ada kayak sistem tim eksekusi. Kita bukan tim eksekusi. Seandainya kalaupun ada, kita lihat permasalahannya ya. Se-urgent, kita lihat urgennya pada saat apa kita memberikan sanksi. Yang pasti tim eksekusi bukan ada di BK. Dia khawatirkan nanti peserta didik malah takut sama kita gitu kan. Kalaupun kita memberikan sanksi, kita sesuai ketentuan yang ada di buku penghubung. Di buku penghubung sudah ditandatangani oleh peserta didik dan wali murid dan bermaterai, dan sanksinya di sana tertulis sanksi A, B, C, tergantung pelanggarannya, tergantung pelanggaran apa yang telah dilakukan. Jadi sanksi itu pun ada kaitannya dengan ikut membantu mensukseskan program Adiwiyata di MTSN. Salah satunya ikut membersihkan atau mencabuti rumput yang ada di taman, atau menyiram tanaman, atau membawa perlengkapan atau peralatan alat kebersihan. Nah, sanksinya demikian. Cuman tetap kita lihat, kita pertimbangkan pelanggaran apa yang sudah dia lakukan. Jadi begitu. Untuk sanksi yang itu mungkin bisa dipegang oleh tim Tatipsi ya, tim Tatipsi bisa mengeksekusi langsung. Cuman untuk eksekusi yang lain insya Allah tim BK tidak melaksanakan itu, kecuali memang yang ada di buku penghubung ya Bu Ani ya. Saya rasa seperti itu. Kemudian Bu, bagaimana BK menghadapi ketika ada permasalahan yang cukup besar? Contohnya tindakan kriminal atau kasus asusila itu gimana sih Bu? Untuk kasus asusila ini ada beberapa hal yang perlu kita tekankan di sini, Ibu Hanum ya. Kasus asusila di sini banyak sekali. Itu juga mungkin ada beberapa hal yang masuk ke Tatipsi, tapi kita di sini mendampingi. Mungkin nanti kalau kasus asusila dan kasusnya itu sudah besar, sudah di atas masalah, kita ada konferensi kasus Bu Hanum. Di sini ada layanan konferensi kasus. Jadi kita harus benar-benar kerjasama dengan beberapa pihak untuk merangkul siswaan, kemudian wali kelas, orang tua. Itu di situ kita bicara, dikumpulkan termasuk siswanya, terus langkah apa saja yang harus kita lakukan, terus sehingga bisa mengambil tindakan anak yang sudah melakukan demikian asusila ini. Ya, saya rasa itu ya Bu Ani. Baik Bu, terakhir ada yang bisa disampaikan kepada seluruh siswa kelas 7, 8 maupun 9? Saya selaku guru BK kelas 7 yang kemungkinan nanti peserta didik yang kelas 7 sekarang, insya Allah saya pegang sampai 8 dan 9. Saya kepengen sekali kita benar-benar menjadi sahabat mereka ya. Benar-benar saya kepengen melayani dengan tulus hati, tanpa ada ketakutan, tanpa ada kekhawatiran, atau miris sekali ketika anak yang kita panggil untuk kita ajak konseling masuk ke ruangan BK dan menangis dan ada perasaan deg-degan dan sebagainya. Nah, sebenarnya saya tidak kepingin sekali hal seperti itu terjadi ya. Saya kepingin benar-benar kita itu sahabatan. Saya kepingin menempatkan diri saya sebagai orang tua mereka yang mereka percaya, dan mereka bisa menceritakan sehingga mereka nyaman berada di samping kita. Kalau mereka sudah nyaman, insya Allah semuanya permasalahan bisa disampaikan sehingga dia bisa nyaman, tenang berada di sekolah. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Barangkali Bu Ali? Saya tambahkan, saya tekankan untuk anak-anak semua. Kami sebagai guru BK di sini adalah pengganti orang tua. Meskipun kami mungkin tidak ada jam khusus masuk kelas, lah di sinilah cobalah mengenal kami. Kami di sini sangat amat berharap sekali bahwa keberadaan BK itu nantinya itu bisa sampean gunakan, bisa kalian gunakan untuk mengembangkan apa yang diantaranya itu mengembangkan bakat minat sampean. Jadi di sini kami memberikan layanan dengan sepenuh hati. Ya. Ada hal-hal yang mungkin yang perlu dibicarakan, tidak ada perasaan takut atau tidak ada perasaan was-was. Ya. Mungkin gambaran yang mungkin saat ini yang saya tahu, yang kami tahu sebagai guru BK, masih kayak dipanggil itu sudah takut Mbak.
Mbak Maya masih ono apa Bu nyeluk aku. Nah, padahal di sana kita kan pengen ngobrol biar lebih kenal. Tak kenal maka tak sayang gitu ya istilahnya. Nah dari situ kami semua sebagai guru BK itu sangat berharap anak-anak itu tahu, oh BK itu seperti itu. Jadi di sini kami meskipun tidak per minggu harus masuk kelas seperti guru bidang studi, kami juga sangat amat sangat amat siap melayani dengan sepenuh hati. Gitu ya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya. Saya sebagai kelas 7 sangat merasa bersyukur dengan adanya layanan BK yang ada di MTSN ini. Dalam menghadapi masalah-masalah yang begitu banyak, beliau sangat profesional dalam menghadapi masalah ini. Jadi setelah mendengar penjelasan dari kedua guru ini, tidak ada alasan lagi bagi kami untuk merasa takut ketika dipanggil ke BK. Pesan yang dapat saya sampaikan adalah jangan ragu untuk berkonsultasi atau berbicara kepada guru BK. Jadi saya kira itu saja perbincangan kita pada siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.